Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Ini ada Kang Agung, ini dosen sejarah di UIN Bandung. Uh, Kang Sul dan yang lain-lain. Ada yang dari Medan ya, senang sekali bisa sharing malam ini. Saya tertarik dengan Otto Iskandar-Dinata ini tidak sengaja ya sebetulnya untuk memulai penelitian tentang beliau. Ketika Nina Lubis, saya buka bukunya Mardani Safwan, kemudian saya buka juga kalau tidak salah namanya Nolinawati ya. Kemudian saya juga lacak semua penelitian tentang Pak Otto waktu itu masih sangat sedikit. Catatan saya hanya ada 4 ya, 3 buku. Kemudian satu hasil penelitian tim Unpad yang belum dibukukan. Di semua buku yang atur dan hasil penelitian itu tidak ada satupun yang menyebut proses pengadilan pembunuh Pak Otto. Nah, oleh karena itu saya merasa mendapatkan temuan, lalu mulai sejak itulah kemudian saya kumpulkan. Butuh waktu 5 tahun, mulai 2003 dan 2008 buku edisi pertama di Untold Stories itu diterbitkan. Itu Tiwi awalnya, tapi di sisi lain ya, sejak reformasi kita sebagai anak daerah itu punya semacam pertanyaan ya, siapa tokoh kami gitu, siapa tokoh kita, siapa tokoh Sunda kalau orang Sunda, mungkin kalau di Medan siapa tokoh Batak gitu yang layak dibanggakan di tingkat nasional, siapa tokoh Papua yang layak dibanggakan di tingkat nasional. Nah, kami waktu itu bertanya-tanya, orang Sunda punya tokoh nggak yang layak diteladani menjadi pahlawan kebanggaan gitu. Nah, Pak Otto memang sudah jadi pahlawan nasional sejak tahun 73, tetapi sama pengetahuan kita tentang beliau minim sekali. Tahun 2003 ya saya tidak banyak tahu siapa Pak Otto gitu. Tapi dengan temuan ini gitu. Kan kalau waktu itu saya menemukan, saya biarkan aja ya tidak jadi apa-apa juga gitu. Nah, jadi teman-teman pasti perlu ada kesempatan satu saat menemukan data yang unik, data yang menarik. Nah, itu sekarang semuanya serba computerized. Jadi pandai-pandailah membuat folder di komputer masing-masing dan simpan saja dulu gitu. Simpan, siapa tahu di waktu kemudian akan menjadi penelitian dan tulisan yang bagus ya, yang kita inginkan. Begitu. Pak, dalam proses penulisan buku ini ya Pak ya, hal apa sih yang ketika meneliti beliau terus, wah ini menarik sekali nih dan belum pernah nih orang lain ini atau media apapun mengetahui hal tersebut nih Pak? Ya, jadi saya langsung cek di buku-buku dan ada satu pendapat yang seragam ya, yang menyatakan bahwa data tentang Pak Otto sangat sedikit. Nah, ini yang menantang saya. Ketika saya sedang di Perpustakaan Nasional, saya menemukan data Pak Otto dan setelah itu saya betul-betul fokus melakukan penelitian dan data tentang Pak Otto itu banyak sekali. Gitu. Apalagi dokumen tentang paguyuban Pasundan cukup melimpah. Misalnya sifat tahunan yang diterbitkan oleh paguyuban Pasundan
itu tersedia sejak tahun 1926 sampai 1942. Itu nyaris utuh ya, dokumennya ada, dan di situ bisa didapatkan pidato-pidato Pak Oto, kemudian ya melalui Kongres Paguyuban Pasundan gitu. Itu bisa didapatkan. Sehingga saya bisa membantah penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa data Pak Oto itu sangat sedikit. Data Pak Oto itu banyak, cuma belum ada yang sungguh-sungguh menggalinya. Nah, digging the data ini penting sekali. Nah, Bapak kan kemarin TV juga sempat ngobrol sama Kang Denny nih, katanya buku Pak Oto ini ada cetakan pertama, cetakan kedua, dan cetakan ketiga. Di mana semua Ya, ada perbedaan penambahan atau editan gitu Pak. Jadi kalau kita beli yang pertama ini pasti ada bedanya sama yang terbaru ini yang ketiga gitu ya, kan Pak. Nah ini ya, gimana tuh Pak? ya. Jadi yang pertama itu, uh, yang pertama itu betul-betul uh, temuan. Jadi saya meluap-luap ya. Jadi apa yang saya temukan itu di Untold Stories itu, kalau saya ngomong ke Kang Agung ini teman diskusi saya, itu di Untold Stories itu maksudnya yang tidak ada di buku yang lain gitu. Uh, saya tidak ingin menyebut buku tertentu ya. Jadi yang tidak ada di buku yang lain. Jadi betul-betul uh, apa yang ada di buku Pak Oto yang edisi pertama itu semuanya data yang baru dimunculkan gitu. Jadi yang saya temukan kemudian saya munculkan sebagai sebuah buku. Nah kemudian uh, terus terang aja buku saya itu nggak laku sebetulnya. Di Indonesia itu buku biografi itu nggak laku. Beda dengan di Amerika atau di Eropa ya, di Australia gitu, di mana salah satu buku yang bestseller itu buku biografi. Nah di Indonesia ini nggak laku, karena ya soal literasi dan lain-lain lah. Nah uh, tapi buku saya itu paling banyak didiskusikan dan dibedah. Saya udah sampai bedah buku itu ke Tasik Selatan, ke sebentar, ke uh, Karangtunggal ya, dekat Pamijahan itu Kang Zul. Saya udah sampai ke sana di sebuah radio Pakidulan. Saya menjelaskan tentang Pak Oto, dan di resensi sangat banyak media. Ada di Majalah Gata, di Pikiran Rakyat, Tribun, Harian Suara Pembaruan. Nah, di buku kedua semua komen, semua resensi, seminar itu saya masukkan. Jadi buku kedua itu tebal sekali karena ada tambahan-tambahan dari respon publik. Jadi tebal. Nah, di buku ketiga itu saya ingin buku saya bisa dibaca, lebih dibaca oleh kalangan muda ya. Maka saya cari desainer yang uh, milenial, sebut saja begitu. Kemudian saya desain ulang kontennya, misalnya saya buat semacam uh, dialog interaktif antara saya dan Pak Oto. Jadi saya membuat pertanyaan lalu Pak Oto menjawab. Yang jawaban itu memang ada di datanya, cuma dibuat dalam bentuk semacam tanya jawab. Dia sangat terinspirasi oleh Kristianto Wibisono yang membuat dialog imajiner ya dengan Bung Karno. Nah, saya bikin dialog imajiner dengan Pak Oto. Harapan saya anak muda bisa lebih dapat lebih mudah memahami gitu. Pak, kalau dari Pak Oto sendiri nih Pak, apa sih hal yang beliau wariskan nih Pak, kiprahnya dari awal beliau sampai pada akhirnya bisa menjadi tokoh yang besar begitu Pak? Uh, Tokoh-tokoh besar ini ambisius ya dalam
pemaknaan yang bagus, punya keinginan besar gitu. Kan itu ambisius ya, tapi di kita ambisius cenderung negatif ya. Padahal itu netral sebetulnya, yang punya keinginan yang tinggi. Tiwi ini kalau nggak ada ambisi nggak mungkin jadi bikin kelompok temu sejarah kan, itu karena ada ambisi kan, ada sesuatu yang ingin diwujudkan. Jadi sebetulnya ambisi itu uh, sesuatu yang bisa positif gitu, cuma ya kita udah kadung kata itu jadi jelek ya. Nah, nah Pak Oto ini kalau orang Sunda mengatakannya negtek ya, jadi dia persisten, kemudian punya ambisi yang kuat gitu, lalu semangat belajarnya tinggi, dan ada satu yang konsisten ya, Pak Oto tuh sangat mementingkan kesehatan fisik. Dia sejak muda suka ya, anak orang Sunda pada waktu itu ya umumnya pencak silat, kemudian dan dia suka sepak bola. Itu termasuk gibol lah, dia tuh gila bola itu. Dan itu terus dibawa ya nanti. Sebetulnya ada satu yang sedang nanti ya, ini saya sedang memperjuangkan beliau sebagai salah satu perintis Tentara Republik Indonesia. Tapi sebetulnya beliau tuh bisa juga disebut sebagai bapak olahraga Indonesia. Karena kalau misalnya baca sejarah bulu tangkis di Indonesia yang ditulis oleh Sindunata kalau tidak salah bukunya, itu nanti akan ketemu bahwa pertandingan bulu tangkis awal itu dilaksanakan pada masa Jepang, dilaksanakan oleh Gelora, Gerakan Latihan Olahraga. Nah, Gelora ini sejak didirikan sampai kemudian menjadi KONI nanti itu, nah Gelora ini dipimpin oleh Pak Oto. Jadi Pak Oto itu konsennya ke pemuda, militer ya, tentara, nanti ikut membentuk peta pasukan pembela tanah air gitu. Jadi di situ dia sampai dia melakukan riset yang mendalam gitu, anak SD yang olahraga dan yang tidak olahraga. Itu dia melakukan perbandingan dengan Perancis, lingkar dadanya kalau yang olahraga bertambah sekian, kalau yang tidak begini gitu. Itu beliau punya perhatian di situ. Kemudian dia dijuluki si Jalak Harupat ya, sebab ketika dia menjadi anggota Dewan Rakyat, baik itu ketika di awal sebagai anggota Dewan Kota di Pekalongan, dia selalu mampu menyampaikan argumen dengan apa adanya gitu. Bahasa Sundanya itu saceplasna atau apa ya Kang Agung, saya lupa. Terus terang apa adanya, tidak pakai pencitraan ya, kalau sekarang itu tidak muter-muter kemudian nggak ada isinya gitu. Tapi dia ketika menyampaikan argumen itu betul-betul kuat berdasarkan data dan merujuk undang-undang atau aturan yang berlaku, sehingga dia dijuluki si Jalak Harupat. Itu bukan manuk ya, bukan burung, tetapi ayam jantan yang kalau diadu itu nggak pernah kalah. Jadi kalau dia berdebat itu dia selalu kuat. Belakangan saya tahu ternyata ketika beliau menjadi anggota Foxtrot, beliau sudah punya tenaga ahli. Nah, tenaga ahlinya ini sekelas Juanda Kartawijaya yang menjadi Perdana Menteri nantinya. Kemudian ada Ukar Baratakusuma yang nantinya menjadi Rektor ITB, kemudian jadi Menteri PU, dan lain-lain. Jadi beliau memang sangat membuka kesempatan buat anak-anak muda dan kelompok perempuan untuk sama-sama tampil menjadi bagian dari kemerdekaan bangsa Indonesia. Begitu? Nah, Bapak kalau terkait juga kan Pak Oto ini adalah
tokoh paguyuban Pasundan ya Pak. Nah, kalau dari beliau sendiri ini seperti apa sih Pak peran di paguyuban Pasundan, kemudian kecintaan terhadap budaya dan Kesundaannya seperti apa Bapak? Ya, Pak Oto itu em, sebagai ya tidak lulus-lulus saja ya. Jadi Pak Oto juga mengikuti perkembangan pemikiran pada zamannya. Pada awal-awal itu eh, Pak Oto terpengaruh pemikiran kiri ya. Jadi misalnya bisa kita lihat ya Tiwi ya, Pak Oto pernah memimpin sebuah koran di Bandung pada tahun 20 sampai tahun 23 itu memimpin koran Pajajaran namanya. Ini media yang sangat kiri sekali, kritis sekali kepada Menak, kepada pemerintah Hindia Belanda gitu. Dan Pak Oto pernah menjadi pelaksana pemimpin redaksi Pajajaran ini sampai kemudian beliau nanti pindah ke Pekalongan tahun 24. Jadi beliau mengikuti itu. Kemudian tahun 21, nah uniknya ya, Pak Oto itu memimpin harian Pajajaran, tetapi di sisi lain dia ini anggota atau pengurus Budi Utomo. Jadi beliau ini wakil ketua Budi Utomo cabang Bandung. Nah, kita membayangkan Budi Utomo itu sangat priayi, sangat menak gitu ya. Tapi waktu itu di Bandung wakilnya namanya Otto Iskandar-Dinata, kemudian dia memimpin sebuah media yang sangat kritis kepada pemerintah. Jadi gambaran tentang Budi Utomo yang ningrat semua isinya, kemudian nanti kejawa-jawaan gitu itu tahun-tahun itu masih masih apa masih belum begitu. Nah, tahun 21 tuh ada kejadian unik. Ada pertemuan Budi Utomo di biasanya pertemuannya di gedung di Societet ya. Sekarang menjadi itu menjadi gedung KA itu, gedung Dwi Warna. Nah, di on apa nama Belandanya saya lupa, maaf ya. Uh, jadi Pak Oto sebagai wakil ketua itu sebetulnya tidak dijadwalkan pidato. Nah, cuma pengurus Budi Utomo yang dari Jogja itu telat naik kereta api sehingga beliau tidak jadi datang ke Bandung. Nah, karena sudah ada masa berkumpul 400 orang, ini mau tidak mau harus ada yang menggantikan. Maka Pak Oto menjadi pengganti, penceramah pengganti, dan dia jadi menurut dia untuk kemajuan Indonesia masa depan kita harus bersatu, dan bersatu itu adalah menjadi bagian dari Budi Utomo. Jadi pemikiran Pak Oto itu berkembang. Di awal-awal dia menganggap kita tuh harus satu wadah. Bahasa Sunda mendengar kelompok aktivis Sunda mengatakan kurang kudu boga imah gede. Semua berkumpul di sini, semua menyatu. Atau pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan keumatan misalnya, kenapa ini ada NU Muhammadiyah PSIS, kenapa nggak satu saja, satu wadah, sama-sama Islam gitu. Nah, itu apa Pak Oto Muda menganggap hanya dalam satu wadah itulah yang namanya Budi Utomo kita akan mencapai kemajuan. Sekarang di doorstop dia ditanya oleh wartawan kira pidato Tuan seolah-olah Tuan setuju kalau Pasundan dibubarkan dan bergabung jadi Budi Utomo. Ya, saya setuju begitu. Nah, itu begitu saja sih ininya doorstopnya itu. Cuma besoknya itu muncul di media judulnya Otto Iskandar-Dinata setuju kalau Pasundan bubar gitu. Nah, jadi wartawan itu sudah
kenakalan jurnalis itu dari dulu sudah ada ya. Jadi pidatonya sama sekali tidak ada di pidato itu. Otto Iskandar-Dinata menyatakan bahwa dia setuju Pasundan bubar, cuma dia menjawab logika yang dipahami oleh wartawan, namanya Sairun itu, lalu Pak Otto kemudian mengiyakan gitu. Nah, ini jadi modal oleh jurnalis itu. Kemudian Pak Otto besoknya muncul Otto Iskandar-Dinata setuju kalau Pasundan dibubarkan. Itu jadi polemik karena ada orang Sunda ingin paguyuban Pasundan bubar gitu tahun 21. Cuma memang tahun 21 itu paguyuban Pasundan Budi Utomo jauh lebih besar ya daripada paguyuban Pasundan. Perbandingannya Budi Utomo bisa mengadakan pertemuan dihadiri 400 orang gitu, simpatisan dan anggota. Sementara Kongres Paguyuban Pasundan tahun 21 itu hanya ada 70 yang datang. Jadi memang Budi Utomo lebih berkembang baik pada tahun 21 itu. Nah, ini jadi polemik ya, bertahun-tahun ini polemiknya. Kemudian tidak selesai ya, Pak Otto juga ngotot gitu ya, tidak mau mengalah juga. Itu saya muat di buku saya, polemiknya antara yang ya dia melawan banyak pengkritik ya, termasuk dengan Sutisna Senjaya, Emma Bratakusuma dan lain-lain. Nah, tahun 24 dia pindah ke Pekalongan, dia menghilang dari Bandung 4 tahun, lalu tahun 28 dia pindah tugas ke Jakarta, dan oleh kakaknya Pak Ating Atmadinata kemudian dia dibujuk lah supaya mau masuk ke Paguyuban Pasundan. Pertama kali beliau menjadi sekretaris pengganti di Paguyuban Pasundan, lalu tahun 29 mulai menjadi ketua umum Paguyuban Pasundan. Nah, ini Pak Otto itu seorang yang gentle ya. Dia tahu kalau orang Sunda itu makan hati ya. Kalau ada kesalahan itu diingat-ingat terus. Pas saya tata bahula kieu. Nah, jadi Pak Otto nggak mau itu menjadi ganjalan beliau di masa depan. Maka kemudian beliau menulis satu tulisan, judulnya itu apa ya? Jadi intinya itu mencabut omongan gitu. Nanti saya cek ya datanya, nyebut omongan. Jadi dia menulis surat terbuka bahwa polemik tahun 21 itu semoga dilupakan, dan dengan ini saya mencabut ucapan saya yang dianggap melukai orang Sunda gitu. Itu salah satu sikap gentle beliau. Sekarang beliau memimpin Paguyuban Pasundan dan tidak mau ada ganjalan yang katakanlah menyakitkan bagi orang Sunda gitu. Begitu jadi. Ya, baik Pak. Nah, Bapak di sini juga sempat diulas ya terkait Pak Otto ini bukan ketua Persib. Nah, itu gimana Pak hubungannya? Apa Pak Otto dengan dunia persepak bolaan Pak sebetulnya? Oh iya. Ya seperti saya katakan, Pak Otto itu sangat suka sepak bola. Bahkan ketika dia di Pekalongan, dia tuh memimpin klub di Pekalongan dan ikut kompetisi. Pak Otto juga kadang main gitu. Nah, begitu pulang ke Bandung, jadi Pak Otto memang terlibat di Persib, tapi tidak pernah jadi ketua. Memang dia pernah jadi wakil ya, wakilnya Anwar Sultan Pamuncak. Nah, saya hanya membantah pernyataan yang tidak ada datanya bahwa Pak Otto pernah memimpin Persib gitu. Pernah jadi ketua. Ada buku yang menyebutkan beliau tuh ketua Persib. Nah, itu saya bantah. Ya kalau memang tidak ada datanya ngapain gitu. Ya betul dia pengurus Persib tapi hanya di level wakil ketua. Itu sih maksudnya. Dan ya Pak Otto memandang sepak bola itu filosofis sekali ya, tentang kerjasama, soal kerjasama, berbagi peran gitu, dan ya inilah dia bisa
bahwa itu tidak sekedar fisik belaka, tetapi juga ada filosofi yang penting ya di dalam dunia sepak bola itu sendiri. Pak, kalau terkait juga Pak Oto ini sebagai pembentukan peta ya, akhirnya Bapak juga membuat buku kedua terkait Pak Oto ini sebagai perintis Tentara Nasional Indonesia. Nah, kalau dari catatan buku ini dengan buku yang akhirnya dibuat jadi sebuah buku itu seperti apa Pak? Apakah awal mulanya dari sini? Ya, jadi awalnya saya menggebu-gebu sekali di buku pertama itu ingin menjawab bahwa salah pendapat yang mengatakan bahwa data Pak Oto itu sedikit. Makanya saya acak ya, random gitu. Nih ada data Pak Oto tentang sepak bola, ada pidato-pidato dia, ada aktivitas dia dalam jurnalistik, kemudian perdebatan dia tentang pembubaran paguyuban Pasundan, dan lain-lain gitu. Saya ingin menunjukkan bahwa data Pak Oto itu banyak sekali dan dia ada di hampir semua aspek kehidupan bangsa ini. Sebagai tokoh gitu. Nah, kemudian karena riset tentang Pak Oto ini sangat menyenangkan ya buat saya terus menggali datanya dan ketika saya diminta ada tokoh yang meminta saya untuk melanjutkan riset, maka saya usulkan supaya jasa-jasa Pak Oto di dalam membentuk Tentara Republik Indonesia itu menjadi sebuah buku khusus gitu. Jadi ini tematik buku yang kedua khusus membahas apa yang dilakukan Pak Oto persiapan untuk kelahiran Tentara Republik Indonesia. Satu data yang tidak bisa kita bantah, teman-teman dulu belajar dari SD, SMP, SMA, sejarah Indonesia pasti pernah mengenal namanya Badan Keamanan Rakyat atau BKR ya. Nah, BKR ini sudah diakui sebagai cikal bakal TNI. Tetapi di buku-buku sejarah itu tidak pernah disebutkan siapa ketua BKR itu. Badan Keamanan Rakyat itu siapa yang mimpin gitu. Itu nggak pernah lembaganya diakui, disebut-sebut, tapi yang mimpin nggak pernah disebut. Nah, itu Badan Keamanan Rakyat itu hanya singkat, hanya sekitar 1,5 bulan, dan itu dipimpin oleh Pak Oto Iskandar Dinata. Wakilnya ada 3, salah satunya adalah Kasman Singodimedjo. Pak Kasman ini dulu Daidanco Jakarta, kalau Sudirman itu di Kroya, Jawa Tengah. Nah, Kasman Singodimedjo ini Daidanco di Jakarta. Lalu nanti Pak Kasman pernah jadi Jaksa Agung, pernah jadi tokoh Muhammadiyah juga, tokoh Masyumi, tokoh Muhammadiyah. Nah, Pak Kasman di buku beliau ketika usia 70 tahun, ada memoir yang diterbitkan tentang Pak Kasman, itu menyebutkan saya adalah wakil Pak Oto di Badan Keamanan Rakyat. Nah, jadi data yang saya temukan dari media-media pada zaman Jepang, itu dikonfirmasi oleh Pak Kasman Singodimedjo, bahwa betul Pak Oto lah yang memimpin Badan Keamanan Rakyat. Nah, logikanya kalau Badan Keamanan Rakyat ini diakui sebagai cikal bakal TNI, masa ketuanya nggak diakui? Gitu. Jadi data saya pede sekali, data saya kuat gitu. Banyak media yang meliput pada masanya, jadi saya punya data istilah sejarahnya itu media sejaman. Dan juga ada konfirmasi dari tokoh yang sangat kredibel namanya Kasman Singodimedjo yang mengakui bahwa Pak Oto adalah ketua dari Badan Keamanan Rakyat. Begitu. Siap, Pak. Nah, ini Pak tertarik juga ya dengan salah satu pembahasan di buku ini, wawancara imajiner dengan Oto Iskandar Dinata. Persatuan bisa dicapai dengan jalan unitaris dan federalis. Nah, kenapa Bapak
mengambil tema ini gitu kan. Dan ini juga beberapa halaman saja Pak, dari 217 sampai 230. Kenapa nggak lebih panjang nih Pak? Ya, ya. Memang itu jadi isu penting ya buat bangsa ini. Ini ada teman-teman dari daerah lain ya. Teman-teman juga bisa melacak sejarah leluhurnya masing-masing. Kecuali orang Jawa. Jadi pada tahun 30-an ya, tahun 30-an itu kita yang sudah disatukan dalam isu Indonesia itu melakukan pembahasan. Nanti kalau Indonesia merdeka, bentuk negaranya seperti apa? Nah, selain orang Jawa, itu semua memilih federasi atau federalis ya. Karena kalau federasi, maka budaya-budaya lokal, budaya Batak, budaya Papua, budaya Sulawesi, budaya Sunda, itu akan tetap terjaga. Nah, kalau unitaris, maka nanti etnik yang paling besar akan menguasai semuanya. Itu. Makanya itu dirasakan sekali, apalagi tahun 50-an ya. Orang Sunda ngomong di Jakarta ngomong pakai bahasa Sunda, itu diolok-olok gitu. Bahkan itu masih kejadian. Belum lama kan ada rapat di Dewan ya, rapat dengar pendapat Kejaksaan Agung dengan anggota Dewan. Ada seorang jaksa yang berseloroh dalam bahasa Sunda. Itu ada anggota Dewannya yang tersinggung. Itu menganggap itu tidak pantas bahasa daerah dipakai padahal bahasa daerah itu bagian yang tidak terpisahkan dari nasionalisme kita gitu. Orang boleh saja. Kenapa kalau orang bilang kita harus legowo? Kenapa itu tidak tersinggung? Nah, kan begitu. Padahal kan itu bukan bahasa Indonesia kan. Legowo itu bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya itu berbesar hati. Nah, kan gitu. Tetapi karena itu dari etnik paling besar, itu tidak apa-apa. Tapi begitu di apa di nyeletuk gitu ya dalam bahasa Sunda atau bahasa Batak, itu tersinggung gitu. Seolah-olah itu bukan Indonesia gitu. Ketika ada celetukan Sunda, Papua, Batak atau Kalimantan, itu seolah-olah bukan Indonesia. Nah, ini akibat dari pilihan bentuk negara yang disepakati pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, saya ingin menjelaskan di buku ini bahwa Oto Iskandar-Dinata pada awalnya itu menyepakati bentuk negara yang dipilih nanti adalah federasi atau federasi negara persatuan gitu, bukan negara kesatuan. Nah, tetapi karena voting pada tanggal 18 Agustus 45 itu menetapkan yang dipilih adalah unitaris, maka Pak Oto dan juga tokoh-tokoh dari Indonesia Timur, tokoh luar Jawa, mereka akhirnya menerima negara kesatuan Republik Indonesia. Begitu, Dewi. Iya, Pak. Nah, sebelum kita ke tanya jawab ya ke teman-teman, Dewi pengen nanya Pak ya terkait warisan Pak Oto Iskandar-Dinata. Nah, kita sebagai penerus anak bangsa juga gitu ya, apa sih yang harus kita tiru atau ya mungkin ada beberapa poin apa nih yang dari sosok Pak Oto yang bisa kita implementasikan hingga hari ini gitu Pak, karakter-karakter beliau. Ya, terus belajar ya. Pak Oto itu terus belajar. Itu dibuktikan dari perubahan pola pikir dia yang tadinya kiri, kemudian ke tengah, kemudian tidak sampai ke kanan ya. Artinya lebih wise ya, lebih wise. Kemudian dia misalnya pidato dia tahun 30-an dengan tahun 40 ketika Paguyuban Pasundan ulang tahun yang ke-25 itu beda sekali. Ketika tahun 40 itu pidato dia sudah spiritual ya. Padahal ukurannya ya masih muda ya. Waktu itu berarti masih 43 tahun lah. Tapi dia sudah mengalami perkembangan pemikiran yang luar biasa, sudah the wise man gitu, sudah sangat bijak gitu ya. Kemudian nah ini bagi para aktivis sejarah juga ya,
olahraga. Kita harus sehat ya. Saya juga malas sekali itu, berat sekali. Nah, tapi Pak Oto menyontohkan bahwa untuk perjuangan ke depan yang berat, kita harus punya badan yang sehat. Nah, Pak Oto mencontohkan itu. Dia tidak hanya olahraga untuk diri sendiri, dia mengelola gerakan latihan olahraga. Dia pernah memimpin klub sepak bola, di Persib dia juga ikut, pernah menjadi wakil ketua, di PSSI juga dia jadi penasehat, dan terus ya, dulu namanya ISI ya, Ikatan Sport Indonesia, kemudian menjadi KONI itu. Nah itu dia ikut semua lah di itu antara aktivisme dan kesehatan fisik itu dia jaga. Itu salah satu yang menurut saya sangat wajib dicontoh ya. Sebab kalau kemudian aktivisme kita tiba-tiba terganggu, apa Kang Agung, encok, itu nggak lucu ya. Mau demo, aduh nggak bisa nih, encok nih. Itu, aduh, kacau sekali itu. Asam urat. Atau ini apa, migrain misalnya, sariawan gitu. Nah ini, ya inilah, jadi mau orasi di alun-alun nggak bisa karena sariawan, nggak bisa ngomong nih sariawan. Nah itu nggak lucu ya. Jadi kita aktif boleh di satu sisi, tapi kesehatan juga nomor satu, yang harus tetap dijaga. Ya ini saya juga memberikan nasihat buat diri saya sendiri ya, untuk apa, kredo setelah Idul Fitri nanti mungkin mau jalan-jalan pagi lagi saya. Gitu Tiwi. Siap, Bapak. Bisa sekali ya, jadi tercerahkan juga nih terkait sosok Pak Oto yang biasanya nih kita kenal sebagai nama jalan di mana-mana gitu ya, nama Stadion Sijalak Harupa, terus ada rumah sakit juga gitu. Nah, sekarang kita lebih paham gitu ya, dan mudah-mudahan juga semangatnya bisa terus gitu ya kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik kalau tadi pemaparan, nah sekarang kita buka sesi tanya jawab untuk teman-teman. Sebelum saya ucapkan terima kasih ya buat Golali yang juga dengan dokumentasi nanti dibuat berita, kemudian juga untuk Lawang Buku. Jadi kemarin saya ke Lawang Buku nanyain bukunya Pak Iip nih yang ini yang cetakan ketiga ya, pengen punya. Terus langsung Kang Deninya bilang, oh ya nanti saya sponsorin 3 buku untuk penanya terbaik biar makin semangat nih pesertanya gitu ya. Alhamdulillah teman-teman ya di support sama Lawang Buku. Jadi nanti untuk 3 penanya terbaik akan diberikan katakan yang kedua. Jadi yang mau nanya silakan mangga, nanti Bapak pilih siapa yang terbaik ya Pak ya untuk Ya. pertanyaan. Oke, Tiwi, coba liatin buku yang kedua tadi Tiwi. Oh iya, ini buku yang kedua nih. Ya. Nah, kalau dekat, nah gitu. Nah itu kan saya masih simbolik banget tuh. Itu kan saya ibaratkan itu laut Pantai Mauk yang penuh darah itu. Jadi masih sangat simbolik banget, saya masih ini emosi gitu ya. Sehingga jadilah cover itu dibikin oleh Kang Nunu dari Tasik, Nazaruddin Azhar. Saya masih sangat emosional ya ketika saya ketemu dengan data pengadilannya, dan nah makanya nanti di buku ketiga itu sudah beda lagi. Jadi lebih wise lah gitu. Karena di buku ketiga ini akhirnya kita menemukan foto Pak Oto yang paling clear. Termasuk di uang itu fotonya ada detail yang salah. Jadi di uang itu tai lalatnya cuma satu. Coba lihat ya di uang itu. Nah sebetulnya tai lalat beliau ada 2, di alis dan itu. Nah ini memang baru keluar tahun 2010-11 lah videonya. Sekarang bisa diakses oleh semuanya di YouTube. Tinggal dibuka keywordnya Nampo Hodo nomor 20. Nampo, NAMPO Hodo HODO nomor 20. Nanti keluar pidatonya Pak Oto. Dan ada wajah Pak Oto yang seperti di buku itu. Oke. Siap, ini sudah pada ngantri yang bertanya ya. Mungkin saya cek dari yang pertama ngacung. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waduh Pak, banyak Pak ya yang mau bertanya. Oke. Dan
Ini dulu Kang Fahmi Fikri karena yang pertama mengangkat tangan. Silakan Kang Fahmi. Mike. Halo, halo Mbak. Selamat malam Mbak. Ya, selamat malam. Ya, Ya, saya Fahmi Pak dari Cirebon. Setahu saya kan Pak Oto itu dimakamkan, bukan jasadnya ya, tapi simboliknya itu di Lembang ya Pak. Itu kenapa ya Pak? Kenapa beliau dimakamkannya itu di Lembang? Terus eh, untuk yang pengadilan kasus Pak Oto yang katanya dibunuh itu, akhirnya bagaimana ya Pak? Itu sih Pak pertanyaan saya, dua pertanyaan itu aja. Terima kasih. Siap. Makasih Kak Fahmi. Mungkin boleh. Ini Bapak mau langsung dijawab apa mau ya, ditampung dulu ada orang? langsung aja, biar Siap. langsung. Jadi Pak Oto dibunuh pada sekitar jam 8 pagi, tanggal 20 Desember 1945. Jenazah mayatnya dibuang ke laut sehingga tidak ditemukan. Lalu tahun 52, Paguyuban Pasundan yang sudah berganti nama menjadi Partai Kebangsaan Indonesia ingin mengenang kembali ya tentang Pak Oto, sehingga dibuatlah satu apa istilahnya Kang Agung, social engineering ya, atau mungkin bahasa Kang Agungnya rekayasa sejarah dalam tujuan yang positif supaya Pak Oto tidak dilupakan khususnya oleh orang Sunda sendiri. Maka tahun 52, 20 Desember 52 dilakukan upacara pemakaman namanya syarat jenazah. Jadi diambil air laut dari Pantai Mauk dan pasirnya, kemudian dimakamkan di Lembang. Kenapa di Lembang? Karena itu dari dulu memang Lembang itu peristirahatan yang nyaman. Jadi tokoh-tokoh Parki waktu itu membayangkan biarlah Pak Oto, spirit Pak Oto itu beristirahat di tempat yang nyaman, yang sejuk, yang dingin di Lembang. Nah, di Pasir Pahlawan namanya, kemudian dikuburkanlah itu saat jenazah itu, pasir laut dan air laut itu. Nah, itu tahun 52 ya, dihadiri Pak Juanda, kemudian komandan upacaranya Pak Sukanda Bratamanggala, dan semua tokoh, ribuan orang itu ribuan orang. Jadi rombongan sudah, katanya ya, rombongan yang membawa syarat jenazah sudah sampai ke Pasir Pahlawan Lembang. Itu yang jalan kaki itu masih di kota itu. Jadi panjang sekali dan banyak sekali. Nah, belakangan makam di Lembang itu betul-betul jadi pemakaman pahlawan karena menjadi makamnya Batalion Sentot. Jadi anaknya Pak Oto Iskandar Dinata namanya Sentot Iskandar Dinata. Dulu adalah tentara Siliwangi, pangkat terakhirnya Maijen. Nah, dia kebetulan adalah batalion yang berjaga di wilayah Bandung Utara. Sehingga sangat tepat jika Pak Sentot dan anak buahnya setelah wafat itu dimakamkan di sana. Itu soal makam ya. Yang kedua apa tadi? Pengadilan Pak, yang Oh ya, pengadilan. pengadilan itu mujid apa, dari 10 pembunuh Pak Oto tahun 56 itu ketika dimasuk di berkas, itu yang ketemu hanya, yang masih hidup hanya satu orang namanya Mujitaba. Lalu mulai tahun 57 diadili dan divonis tahun 59. Vonisnya 12 tahun dan dia menjalani 2/3 hukuman, jadi setelah 8 tahun dia bebas. Begitu, Rami. Terima kasih. Siap. Sudah terjawab ya Kak Fahmi ya? Sudah Mbak, sudah Kak. Terima Siap. kasih Mbak. Ya, pertanyaan Ya. berikut boleh dari Kak Muhammad Aulia Iskandar dari Bogor nih. Silakan Kak Iskandar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Iskandar ya. Maaf, suara agak serak. Ya, jadi ingin bertanya Pak,
apa ya? Kan saya kena Oto Istilana itu kan disingkatnya Otista ya, disingkatnya ya biasanya kan. Jadi kalau di Jakarta itu kan nama jalannya ya, di apa daerah dekat Jatinegara itu kan apa ada nama jalan namanya Otista ya di Jakarta. Jadi saya suka tanya sama orang tua saya siapa sih dia gitu kan. Cuman orang tua saya kan juga karena bukan memang sejarawan jadi kurang bisa menjawab ya. Jadi ini pas juga tanya ke bapak gitu ya. Jadi mungkin yang saya tanyakan ini ya Pak, apa sih dulu kan ketika kita di apa ya setelah aksesi ke satu itu kan setelah Renville itu kan kita wilayah kita kan dibagi-bagi ya. Kalau nggak salah ada apa Sumatera dilepas, terus kita apa cuma tersisa Jogja doang ya, Jawa Tengah sebagian ya, kalau nggak salah ya. Jadi apa namanya Belanda itu menambahkan Jawa Barat ya, makanya kan apa ada istilahnya Longmat Siliwangi ya kan. Setelah itu kan terbentuklah negara Pasundan ya, seingat saya gitu kan. Jadi apa sampai ketika itu dibubarkan baru negara Pasundan itu bubar ya. Jadi kalau pertanyaan saya itu lebih ke bagaimana pendapat Bapak seandainya jika Otista ya, saya singkatnya Otista ini hidup di zaman ketika ada negara Pasundan tersebut gitu, apa responnya dan mungkin apakah dia setuju atau dia lebih tengah-tengah ya atau Ya, uh, aduh, saya tidak bisa mengandaikan ya karena Pak Oto meninggal 20 November 1945. Tetapi sejak tahun 27 saya menduga karena data yang saya dapatkan Oto Iskandar-Dinata itu mengagumi Soekarno sejak tahun 27. Jadi ketika di Pekalongan ada Kongres Syarikat Islam, Partai Syarikat Islam yang mengundang Insinyur Soekarno. Apa waktu itu belum lulus kayaknya, mengundang Soekarno yang baru saja mendirikan PNI, diundang bulan September. Nah, menurut saya kalau misalnya Pak Oto masih hidup sampai tahun 50, dia tetap akan di belakang Soekarno. Karena memang Pak Oto sangat dia melihat bahwa Soekarno ini yang bisa menjadi pemimpin Indonesia gitu. Jadi teman-teman, tahun 32 itu ada pertandingan sepak bola persahabatan. Jadi 2 kali 15 menit. Di buku saya tulis jadi dia dengan baju yang kebesarannya itu, yang banyak saku gitu, pakai peci hitam, Soekarno itu melakukan tendangan bola pertama di dalam pertandingan persahabatan itu. Jadi kalau tahun 32 itu Indonesia merdeka, presidennya pasti Soekarno. Jadi itu ya. Jadi kalau ditanya bagaimana seandainya Pak Oto masih hidup, dia akan ada di belakang akan ada di belakang. Sekarang kami ini lebih memilih memanggil nama singkat ya Oto atau Pak Oto gitu, dan mulai meninggalkan singkatan Otista karena menurut kami akan lebih baik ya kita tidak menyingkat nama orang, apalagi itu tokoh yang kita kagumi, dan akan lebih baik kalau kita membiasakan memanggil nama pendeknya saja. Tetapi ya kalau sudah kebiasaan ya memang tidak mudah ya. Tapi kita coba sekarang ini kita sosialisasikan, misalnya kemarin kita hari ulang tahun Pak Oto gitu. Jadi tidak lagi Otista. Dan karena saya sangat dekat ya dengan keluarga Pak Oto, mereka juga kurang suka ya nama kita biasakan aja ininya menyebutnya Pak Oto gitu. Oto dengan T1 ya. Kalau Oto dengan T1 itu orang Sunda. Kalau Oto dengan T2 itu orang Jerman.
Oke, terima kasih Iskandar. Bagaimana Kak Iskandar? Siap, terima kasih. Baik, kita ke penanya berikutnya ada Kang Iqbal Bandung. Silakan nih Kang Iqbal. Halo, selamat malam Pak Ip. Oh ya, Perkenalkan saya Iqbal dari Bandung dan saya mungkin milenial dan saya ikut Zoom ini karena merasa walaupun dari Bandung tapi sangat buta sekali mengenai Bapak Otto Iskandar ini, hanya tahu ada nama jalan Otto Iskandar Selama mendengar dari Zoom ini, nah, mungkin saya merasa bahwa anak-anak muda zaman sekarang itu mereka lebih tertarik terhadap video-video singkat gitu. Terkadang ada beberapa film yang dipotong atau sedikit sulit untuk mencari terhadap sumber yang sebetul-betulnya gitu. Nah, mungkin bagaimana pendapat Pak Ip mengenai fenomena Otto Iskandar untuk menghilangkan fanatisme yang jadi ataupun sikap individualis yang ada di milenial ini. Sekian. oke. Terima kasih Iqbal. Saya memang menemukan lebih dari 10, mungkin 20 foto Pak Otto ya di dalam berbagai media. Dan saya menemukan untuk video itu beruntung kita masih ada Nampo Hodo nomor 20, ada satu pidato Pak Otto yang cukup utuh, bisa dilihat nanti, bisa diolah. Kemudian ada satu foto juga, video juga, saya lupa Nampo Hodo nomor berapa, tetapi itu memperlihatkan Pak Otto ketika akan mengikuti sidang Chuo Sangiin. Dia datang sebelum Bung Hatta dan Bung Karno masuk ke gedung. Sekarang jadi gedung Kemenlu di Pejambon itu. Itu namanya gedung Dewan Chuo Sangiin di sana. Dulu itu gedung Dewan Rakyat. Nah, memang kendalanya adalah untuk video-video pendek Pak Otto memang tidak sebanyak Bung Karno tentu saja, karena dia memiliki peran yang berbeda pada masa Jepang itu, dan beliau juga tokoh nasional pertama yang diculik dan dibunuh, sehingga tidak sempat difoto atau dibikinkan video pada waktu itu ya. Tetapi ada satu pernyataan Pak Otto yang sangat heroik ya. Kalau Indonesia merdeka bisa ditebus dengan satu nyawa, maka saya orang yang nomor satu menawarkan nyawa saya untuk itu. Dan itu betul-betul kejadian. Itu dia yang pertama meninggal, dibunuh oleh oleh bangsanya sendiri, atau istilahnya Bung Karno, revolusi memakan anak-anaknya. Nah, itu kemudian saya tidak bisa membayangkan ya, kalau Pak Otto masih ada sekarang ini, pasti dia akan mengkritisi pendidikan dasar ya. Ini di ini lagi dari pendidikan dari TK, pendidikan dasar, itu pasti dia ke sana. Karena semua itu adalah karakter. Ketika dari SD sudah lebih dikedepankan kompetisi, bukan kolaborasi, maka ke atasnya semakin itu individualis. Nah, saya pikir Pak Otto akan mengkoreksi kurikulum pendidikan dasar kita. Nah, saya ingin mengutip pernyataan Insinyur Soekarno, saya kutip di buku saya juga, di tahun 50-an, ada wartawan yang tanya ke Bung Karno, kenapa seolah-olah Bung Karno tuh nggak peduli bahwa Pak Otto tuh hilang dan dibunuh. Bung Karno itu merasa bahwa Pak Otto itu masih hidup gitu, setelah 5 tahun kematiannya. Dan Bung Karno mengatakan dengan sangat gentle, seandainya Pak Otto masih ada, banyak
persoalan besar bangsa ini akan bisa diselesaikan. Jadi bisa dibayangkan memang Bung Karno dulu juga sangat mempercayai pada kemampuan Pak Oto, terutama di dalam mempersiapkan tentara Republik Indonesia dengan memimpin namanya Badan Pembantu Prajurit, yaitu satu badan yang mensupport keberadaan tentara peta. Mungkin itu ya, Iqbal ya. Terima kasih, Iqbal. Ya. Baik, gimana Kak Iqbal? Udah Aman? ya, cukup teh aman. Siap, terima kasih Kak Iqbal. Berikutnya ada Kak Gildan Muslim. Silakan nih Kak Gildan. Baik, terima kasih Kak Dewi. Sebelumnya eh, saya izin bertanya kepada Kang Iip gitu. Nah, kalau apa ya? Kalau saya Gildan gitu, saya dari Kabupaten Bandung di Cimenyan dan kebetulan saya berhimpun di IPMAKAB gitu kan, di Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Bandung dan kalau saya lihat di jadwalnya besok Kang Iip sama Kang Lingga ngisi di acara IPMAKAB gitu. Cuman mohon izin saya besok ada acara lain jadi nggak bisa join ke sana ke Bojong Soang. Jadi saya izin bertanya di sini aja gitu. Nah sebelumnya saya itu berpandangan apa ya, kalau misalkan pahlawan gitu yang ada di otak saya itu ya cuma 3 bung besar gitu, antara Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Syahrir. Nah setelah ada berkesempatan untuk membaca buku Kang Iip, tapi saya juga pernah menonton teater Kang Lingga, teater Sabtu Sore di Sabilungan, tapi setelah menonton itu saya juga ada pertanyaan baru gitu mengenai Pak Oto ini. Nah, sama Laskar Hitam gitu. Nah, siapa Laskar Hitam dan kenapa Laskar Hitam ini nggak puas dengan kebijakan Kang Oto yang menyatukan prajurit peta bentukan Jepang dan prajurit KNIL, apa Kang Oto sampai dibunuh gitu. Terima kasih Kang. Ya, ya. Terima kasih. Gilan ya. Memang itu menjadi pertanyaan yang belum terjawab ya sampai sekarang. Pak Profesor Edi Eka Jati, sejarawan Unpad yang sangat dihormati, itu sampai membuat 6 skenario. Kenapa Pak Oto dibunuh? Ada karena soal konflik dengan Budi Utomo, ada soal konflik dengan pemuda, macam-macam, ada 6 tuh. Saya belum bisa menjawab secara detail karena itu akan dibahas di buku saya selanjutnya tentang itu. Intinya memang ada konspirasi untuk menghilangkan Pak Oto. Cuma setelah saya telusuri dan saya menemukan satu fakta yang sangat kuat, konspirasi ini tidak didesain oleh orang Indonesia, tapi orang Indonesia kemakan oleh konspirasi ini, sehingga ada orang Indo itu pengkhianat, kemudian bahkan orang Sunda sendiri gitu ya. Ada yang percaya bahwa Pak Oto itu pada masa Jepang sudah kalah lebih membela Jepang gitu dan tidak mau membela kepentingan pemuda pada waktu itu, macam-macam. Tapi intinya begini, konspirasi diculik, lalu dia dibunuh oleh satu pasukan pembunuh, itu apa istilahnya, mercenary ya, mercenary kalau sekarang itu. Jadi kita tuh waktu itu bisa kalau punya uang, tolong tuh Gildan ditangkap, tolong dibunuh nih, saya kasih uang tuh. Dulu tuh mudah sekali tuh, tahun-tahun itu. Jadi munculnya bajingan, kelompok bajingan, Laskar dan lain-lain itu ditulis sangat bagus oleh peneliti dari Australia, Robert Cape ya. Itu ada bukunya khusus tentang bajingan di Jakarta itu. Nah itu menjelaskan itu. Jadi Pak Otonya diculik, dibunuh, lalu kita hanya bertengkar. Jadi kitanya bertengkar sampai lupa kita tuh untuk menghargai Pak Oto dengan sewajarnya.
Jadi kita tuh sampai terus terang ya, sampai saya menulis buku itu tahun mulai 2003 sampai 2008 itu masih ada loh yang bertanya, benar nggak Pak Oto pengkhianat? Benar nggak Pak Oto lebih membela Jepang? Dan jadi itu terus gitu. Jadi konspirasinya luar biasa, berlaku puluhan tahun, dan saya tuh berupaya untuk menjelaskan dengan data-data yang tidak bisa dibantah bahwa itu semua tidak benar gitu. Nah, jadi ini konspirasinya tidak beyond gitu ya, beyond orang Indonesia, karena apa, yaitu Pak Otonya dibunuh, diculik, dan kita masih bertengkar tentang apakah Pak Oto ini orang baik atau bukan gitu kan, konyol banget kita itu. Jadi orangnya sudah meninggal dengan sangat tragis, kita masih membahas kemungkinan bahwa Pak Oto itu salah. Padahal tuntunan sebagai Muslim tuh ketika orang sudah meninggal tuh yang dikenal tuh harus kebaikannya saja. Makanya saya senang dengan kelahiran Ib Makab, dan saya memang lebih mendorong Ib Makab itu untuk fokus setiap tahun mengadakan peringatan hari lahir Pak Oto. Nah, jadi karena secara administrasi yang 20 Desember atau haul Pak Oto itu milik KBB ya. Adanya di Lembang itu KBB dan sudah dilakukan oleh Paguyuban Pasundan lah. Itu acara tahunannya Paguyuban Pasundan. Nah, saya lebih mendorong Ib Makab ini mengadakan hari ulang tahun Pak Oto setiap tahun. Sudah dimulai dari tahun kemarin. Saya senang sekali. Sehingga kita itu lebih fokus pada membahas jasa-jasa Pak Oto selama dia hidup. Henteu ngagugulung sabab-sabab Pak Oto maut gitu. Sebab nggak ketemu-ketemu itu. Mudah-mudahan nanti di buku saya selanjutnya bisa terjawab. Tapi maksud saya, mari kita berbagi fokus gitu. Sudahlah peringatan kematian yang akan selalu kasuat-suat gitu ya. Kunaon Pak Oto ditelasan, kunaon Pak Oto diculik, itu biar bagian Paguyuban Pasundan aja tiap tanggal 20 Desember. Nah, Ib Makab yang masih muda ini lebih baik membahas daya hidup Pak Oto, kelahiran Pak Oto, spiritnya, apa yang sudah dia lakukan, dan Pak Oto itu hampir ada di setiap peristiwa penting Republik Indonesia. Misalnya beliau juga ikut menyusun naskah proklamasi. Jadi kalau teman-teman lihat di Google naskah proklamasi yang diselamatkan oleh BM Dia, itu ada 2 coretan. Yang satu coretan pada kata penyerahan, kemudian satu lagi coretan pada kata dilaksanakan. Nah, Pak Oto mengusulkan tidak memakai kata penyerahan, tetapi memakai kata pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Nah, lalu Pak Iwa Kusuma Sumantri itu mengusulkan kata diselenggarakan, bukan dilaksanakan, karena menurut Pak Iwa kata diselenggarakan lebih aktif dibandingkan kata dilaksanakan. Jadi di dalam naskah proklamasi yang sangat bersejarah itu ada 2 tokoh Sunda yang mengusulkan 2 kata. Gitu. Jadi penyusun naskah itu dengan demikian ada 3 orang. Dan itu sudah saya sampaikan ke Museum Naskah Proklamasi, sehingga sekarang baik Pak Oto maupun Pak Iwa itu diterima sebagai penyusun naskah proklamasi. Begitu, dan terima kasih. Ya, makasih banyak, Pak. Baik, terima kasih Kak Gildan. Dan berikutnya ini ada KM Iza Anil. Kak Anil ya, silakan nih Kak. Terima kasih Kak Dewi atas waktunya. Salam kenal Pak Ip. Saya Anil, mahasiswa di Tasikmalaya, Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam. Dan kebetulan izin juga menyapa Kak Dewi. Kebetulan di sini ada dosen saya, Pak Agung Purnama, yang sekarang bertugas di Salam hormat. Ya, Pak Ip, saya ingin sedikit bertanya tentang, kan awalnya itu Pak Oto itu kan salah satu pengabdian di salah satu sekolah HIS, itu saya lupa sebutannya, di Banjarnegara, dan apa yang melatar belakangi Pak Oto
untuk berpindah haluan dari asalnya di bidang pendidikan dan masuk kepada bidang perpolitikan gitu. Nah, kenapa Pak Oto itu nggak fokus aja gitu seperti kayak Husen kan? Husen sangat fokus banget gitu dalam pembentukan pendidikan di Indonesia. Seperti itu tuh Pak Iip. Terima kasih. Baik, Anil. Jadi pada waktu itu belum ada aturan yang melarang ASN berpolitik. Jadi Pak Oto menjalani dua-duanya. Jadi sambil dia menjadi guru HIS di Banjarnegara, lalu di Bandung, kemudian di Pekalongan, dan kemudian di Jakarta, di Batavia, dia tetap menjalani dua-duanya. Jadi dia di satu sisi sebagai ASN, pegawai negeri lah ya, pegawai pemerintah, dan di sisi lain dia berpolitik. Misalnya di Bandung, Wakil Ketua Budi Utomo, di Pekalongan, jadi anggota Dewan Kota Pekalongan. Nah, baru pada tahun 31 menjelang 32, ketika dia terpilih menjadi anggota Dewan Rakyat, dia harus fokus. Tidak bisa lagi memimpin waktu itu Hizb Muhammadiyah di Jalan Keramat Raya di Jakarta, sehingga dia kemudian resign, keluar, dan posisinya digantikan oleh Pak Juanda Kartawijaya. Jadi Pak Juanda itu menggantikan posisi Pak Oto memimpin sekolah Muhammadiyah di Jakarta. Nah, jadi Pak Oto baru pada tahun 31 itu dia berhenti jadi guru di HIS itu. Tapi sebelumnya dia selalu seperti saya tulis kemarin di media ya, nanti bisa share mungkin tulis itunya linknya. Jadi Pak Oto waktu di Pekalongan itu pertama dia menjadi guru HIS Pekalongan, perguruan rakyat di Pekalongan. Kemudian kedua dia ikut membantu sekolah Kartini, sekolah yang khusus untuk perempuan bersama istrinya. Kemudian dia menjadi pengurus Budi Utomo, lalu menjadi anggota Dewan Kota di Pekalongan mewakili Budi Utomo. Dia memimpin klub sepak bola, dan dia juga masih bisa menjadi koresponden sebuah koran di Semarang, namanya The Lokomotif. Jadi kalau ada berita politik dari Pekalongan itu yang nulis Pak Oto. Nah, jadi dia workaholic ya, memang dia bisa membagi waktu sedemikian rupa, masih sempat juga main bola gitu, masih sempat berkesenian. Dia juga jadi pengurus kesenian yang menampilkan gamelan seminggu 2 kali di gedung pertemuan di Pekalongan gitu. Jadi dia hidupnya komplit gitu. Itu ya, Anil ya. Satu lagi Pak Punten. Jadi yang benar-benar alasan kuat gitu tah. Alasan kuat kenapa Pak Oto pengen terjun ke dunia perpolitikan gitu tah. Bukan hanya kan tadi alasannya itu ASN itu belum ada aturannya gitu kan. Oh iya. Nah, alasan terkuatnya itu apa Pak selain itu? Ya memang alasan terkuatnya dia ingin membela kepentingan rakyat. Dan itu dia buktikan ya. Jadi Ania kalau baca buku saya nanti akan lihat isu-isu apa saja yang dia bela, mulai dari isu tanah, isu ada bahkan isu penangkapan anggota Ansor di Ciamis gitu. Itu dibawa itu ke Dewan itu karena dia menolak penangkapan itu. Di Pekalongan juga Pak Oto bisa membatalkan rencana perluasan pabrik gula Wonopringgo, itu pabrik gula paling besar di Pekalongan, itu sampai batal perluasan itu karena perluasan itu menghabiskan irigasi untuk sawah rakyat. Jadi kalau pabrik gula itu diperluas, maka semua air yang ada di wilayah itu masuk semua ke pabrik. Sawah-sawah rakyat tidak kebagian. Nah, itu dengan caranya Pak Oto kemudian mengangkat isu itu di media sehingga perluasan itu batal. Dan petani mendapatkan hak untuk mendapat aliran air untuk sawahnya. Jadi itu konsisten, dan itu juga dia laksanakan ketika dia di Jakarta.
menjadi anggota Foxhat atau Dewan Rakyat di Jakarta. Begitu. Terima kasih Pak Ip. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Kak Anil ya. Berikutnya ada Kak Andri Subandri. Silakan nih Kak. Selamat malam Kang Iip, salam Ya. kenal semuanya. Saya Andri, mahasiswa SPI UIN Bandung, Kang Iip. Oke. Mungkin sebelumnya mohon maaf kalau toh misalkan ini sudah dijelaskan gitu pertanyaan saya karena saya tadi telat mengikuti. Jadi ada 2 pertanyaan yang kemudian saya ingin ajukan. Pertama tuh saya selalu gak heran kalau toh misalkan ada beberapa tokoh pergerakan yang dia lahir dari kelas menengah bawah gitu, Kang Iip. Yang mana ya banyak melalui penderitaan dan lain seterusnya. Cuman kalau sekilas saya lihat bahwa Pak Oto ini dia lahir dari kelas menengah ke atas gitu. Yang saya ingin ketahui kenapa kemudian Pak Oto ini ingin melibatkan dirinya dalam dunia aktivisme pergerakan gitu untuk kemudian membela kepentingan rakyat dan juga kemerdekaan Indonesia. Sedangkan beliau bisa saja gitu ya untuk berdiam diri menikmati hidup yang sudah mapan lah dikatakan gitu. Tapi lebih memilih jalan tersebut gitu. Pertama itu. Dan yang kedua itu menurut Kang Iip kenapa gitu ya di beberapa tokoh yang ada gitu Pak Oto ini dijadikan menteri negara gitu untuk yang mengurus beberapa persoalan. Kenapa Pak Oto ini yang dipilih gitu Kang Iip di antara beberapa tokoh yang lain? Mungkin itu Kang Iip pertanyaannya. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Yang saya jawab yang kedua dulu ya. Pak Oto itu Menteri Negara bidang pertahanan. Kenapa dipilih? Ya karena dia yang paling menguasai. Jadi semua tentara peta itu di bawah komando dia kan, gitu. Karena dulu dia mengelola namanya Badan Pembantu Prajurit, ini yang mengelola peta. Jadi pantas kalau dia memimpin jadi Menteri Negara bidang pertahanan. Nah itu yang pertama itu apa? Saya tadi kurang jelas. Terkait ini sekilas saya lihat tuh bahwa Pak Oto ini kan dia lahir daripada kelas menengah. Oh iya. Oke. Jadi gini, Pak Oto itu memang lahir dari Menak ya, tapi itu istilahnya tuh Menak Santana, Menak rendah. Sehingga kehidupan sehari-harinya tuh melihat rakyat miskin, mengalami ketidakadilan gitu. Sehingga dia lebih empati pada penderitaan rakyat, sehingga itulah yang kemudian ingin dia perjuangkan karena dia berasal dari kalangan bawah. Jadi di UIN nanti ya sama Pak Agung tuh akan dijelaskan bahwa Menak atau elit ya, kalau anak sejarah ini studi tentang elit ya. Elit itu adalah yang menentukan kehidupan rakyat banyak. Nah, elit di Sunda ini lahir dari 2 sisi. Yang pertama lahir dari keturunan Menak. Jadi Menak, bupati misalnya punya anak, anaknya sekolah, pandai, ya dia pasti jadi Menak lagi. Pasti jadi elit gitu. Nah, ada juga anak biasa saja. Pak Oto ini anak kepala desa di Bojong Soang. Dia mau sekolah, mau belajar sampai menjadi lulus sekolah keguruan. Dia kemudian ditugaskan jadi ASN lah, jadi guru gitu, jadi PNS. Lalu dia berorganisasi. Jadi kemudian dia muncul sebagai elit. Jadi ada istilahnya itu mobilisasi vertikal. Jadi yang satu itu dari atas ke bawah, nah yang Pak Oto ini dari bawah ke atas lewat pendidikan dan organisasi. Itu. Sehingga kemudian dia nah, kenapa dia sangat berempati pada ketidakadilan, pada penderitaan rakyat ya karena dia menjadi bagian dari itu. Di masyarakat yang dia lihat di Bojong Soang dan di lingkungannya gitu itu dia melihat itu. Kemudian tadi juga dijelaskan bahwa secara pemikiran Pak Oto juga belajar pemikiran kiri yang sangat kritis pada pemerintah, kemudian berkembang, dia bergeser ke tengah gitu ya, dan dia menemukan nanti bentuk ideologi nasionalisme
bersama Soekarno, Hatta dan lain-lain. Begitu ya. Siap. Aman ya, Kak Andri ya? Siap, aman Teh. Terima kasih atas jawabannya Kang Iip. Ya, sama-sama. Ya, baik nih. Masih ada yang mengangkat tangan, Kasinta Anggrahita. Makasih, Kasinta ini kalau nggak salah dari Kalimantan gitu ya? Ya, Kak ya? Iya, Kak, dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengahnya di mana, Kak? Palangkaraya, Kak. Oke, siap. Makasih, Kasinta. Boleh nih, kalau dari tadi banyak laki-laki terus yang bertanya, sekarang ada perempuannya nih. Silakan nih, Kasinta. Oke, pertanyaan dari saya tuh kan Pak Oto kayaknya dekat banget ya dengan dunia olahraga. Jadi kenapa sih beliau sangat mungkin cinta atau tertarik dengan dunia olahraga selain dari memang adanya kesadaran bahwa olahraga itu penting untuk kesehatan gitu. Terima kasih. Ya, baik. Jadi memang dia sadar betul bahwa hanya pemuda yang sehat yang bisa mencapai Indonesia merdeka. Dan kemerdekaan Indonesia itu hanya bisa dicapai kalau pemudanya sehat. Nah, salah satu syarat untuk menjadi sehat itu ya olahraga. Sehingga terutama ketika dia punya kesempatan pada zaman Jepang untuk memimpin Gelora, gerakan latihan olahraga, itu dimulailah kompetisi-kompetisi, termasuk dicatat dalam sejarah bulu tangkis Indonesia, kompetisi bulu tangkis pertama itu pada masa Jepang itu, yaitu dilaksanakan oleh Gelora. Nah, dan itu sangat penting ketika dibutuhkan calon-calon tentara peta. Ini kalau nggak sehat gimana itu? Jangankan berlari sambil membawa senjata yang berat ya. Ini kalau tadi ya, kalau kemudian sakit-sakitan, kemudian misalnya tugasnya adalah tentara sniper ya, misalnya gitu, penembak jarak jauh itu kan ya nggak jadi bisa nembak musuh kalau belum sudah batuk-batuk gitu. Itu ya makanya Pak Oto sangat kencang sekali menyuarakan pentingnya pemuda Indonesia sehat, karena hanya pemuda Indonesia yang sehat yang bisa mencapai kemerdekaan. Nah, jadi urusan pemuda olahraga ini dia sangat concern, sehingga walaupun dia juga tidak bisa menghindari ya dari konspirasi yang tadi saya jelaskan, bahwa unsur pemuda di dalam revolusi Indonesia itu kan diakui oleh banyak peneliti ya. Ada Ben Anderson, ada siapa lagi yang dari Jepang itu mengakui bahwa pemuda sangat kuat. Nah, Pak Oto ini berjasa di sisi itu. Dia mendorong munculnya para pemuda dan pemuda-pemudi yang sehat gitu. Nah, kemudian saya flashback sedikit ke tahun 30-an. Di Paguyuban Pasundan, Pak Oto mempraktekkan itu. Tahun 30 dia memfasilitasi munculnya PASI, Pasundan Istri. Ini adalah aktivis perempuan yang berafiliasi ke Paguyuban Pasundan, sehingga perempuan mendapatkan wadahnya untuk berkiprah dalam menyongsong kemerdekaan Indonesia. Lalu tahun 34 dia juga memfasilitasi lahirnya YOP, yaitu organisasi pemuda yang juga nantinya banyak melakukan kegiatan-kegiatan positif mewakili para pemuda itu. Nah, dari anggota YOP inilah yang kemudian nanti menjadi anggota PETA. Jadi Pak Oto melakukan dulu di lingkungan Paguyuban Pasundan, kemudian mengembangkan ke lingkungan yang lebih luas di tingkat nasional. Begitu. Oh ya, ini ada pertanyaan ya. Ada catatan ya dari Iskandar tadi. Ya, His Muhammadiyah yang di Keramat betul, itu yang sekarang jadi sekolah Muhammadiyah. Dulunya namanya His Muhammadiyah. Soal rasionalisasi bersenjata ya, memang itu bermasalah.
setelah Bung Hatta menetapkan organisasi dan strukturisasi. Oke. Masih ada yang lain? Boleh ini teman-teman yang masih mau bertanya atau mungkin berkomentar ya. Tadi sesi tanya jawab yang seriusnya udah, nanti Pak Iip boleh mempertimbangkan nih Pak 3 nama untuk mendapatkan buku Ya. Oto Iskandar Dinata The Untold Stories yang cetakan kedua. Tapi mungkin sebelum itu kita sapa-sapa dulu ya, karena ini ada Bapak dosen juga dan Iya ada nih Pak guru Agung nih, TIWI komen nih Pak pas Agung. ada guru TIWI pas SMP juga. Mungkin boleh dari Pak Agung dulu nih. Pak Agung, mangga Bapak boleh berkomentar nih terkait Pak Oto Iskandar Dinata juga. Terima kasih Kang Iip dan terima kasih Teteh moderator. Saya cukup beruntung mengenal Kang Iip dan lebih tepatnya berguru ya kepada Kang Iip. Karena setiap apa yang ditulis oleh beliau biasanya sebelum sampai ke publik itu sampai dulu ke telinga saya biasanya gitu. Atau mungkin setidaknya apabila ada waktu luang beliau itu selalu mau ditemui gitu untuk saya tanya data apa yang didapatkan, yang mana kadang data-data yang beliau dapatkan itu adalah terkesan misalkan secret gitu ya, ada beberapa data rahasia yang kadang beliau sendiri tidak akan dulu dipublish ke publik, kemudian tapi beliau mau sampaikan ke saya gitu. Nah, jadi secara pribadi saya hanya ingin mengapresiasi atas apa yang sudah dilakukan Kang Iip dalam konsistensinya melakukan penelitian, entah itu penelitian tentang Pak Oto, penelitian tentang Jaksa Agung Suprapto, tentang para kiai di Tatar Sunda seperti Kiai Haji Jenderal Mustofa, kemudian Abah Ruhiyat begitu, dan saya rasa puluhan lah gitu ya biografi yang ditulis oleh Kang Iip begitu, yang mana itu bagian daripada konsistensi beliau begitu. Jadi ya tentu saya mengapresiasi dan ya cukup beruntung saya bisa berguru kepada beliau meskipun mungkin secara secara formal ya saya adalah dosen, tapi saya malah lebih senang berguru kepada sejarawan partikelir macam Kang Iip begitu ya. Walaupun sekarang Kang Iip juga sudah jadi dosen, alhamdulillah gitu di Unpad, dosen ilmu politik. Jadi apresiasi saya yang setinggi-tingginya untuk ke beliau. Misalnya yang menarik adalah ketika banyak orang mempertanyakan tentang bagaimana misalnya hubungan antara Pak Oto dengan isu komunisme begitu kan. Ada beberapa sejarawan yang memberikan semacam justifikasi atau statement bahwa Pak Oto itu mati oleh PKI begitu. Nah, ketika ngobrol dengan Kang Iip, akhirnya saya bisa mendapatkan jawaban yang sebenarnya itu seperti apa. Apa benar Pak Oto yang dibunuh oleh PKI? Kalaupun benar seperti apa, kalaupun salah seperti apa misalnya. Nah, itu tadi yang saya bilang bahwa saya cukup beruntung karena sering mendapatkan informasi terkait sumber-sumber yang Kang Iip dapatkan yang mungkin itu terkesan secret gitu, terkesan rahasia. Juga misalnya tentang Oto Iskandar Dinata yang ternyata pernah menjadi atasannya Tan Malaka begitu. Ini mungkin jarang orang tahu bagaimana tokoh selegend Tan Malaka begitu dalam dunia pergerakan, apalagi dianggap sebagai ya orang kiri yang progresif dalam dunia pergerakan, ternyata juga pernah berada di bawah komandonya Pak Oto begitu. Kalau nggak salah ketika Tan Malaka ada di Banten gitu Kang ya, ketika di Baya. Waktu di Baya itu kan beberapa kali sepulang dari pelariannya kan Tan Malaka itu kan pernah sempat di Banten juga gitu. Ternyata ketika posisi di Banten itu pernah ada satu interaksi dengan Pak Oto, ternyata Tan Malaka itu pernah dalam tanda kutip ya menjadi bawahannya Pak Oto begitu. Nah, hal-hal seperti itu yang sering saya dapatkan dari Kang Iip ya, itu dari banyak buku beliau begitu. Jadi ya beruntung saya sering kali juga dapat buku gratis, alhamdulillah senangnya juga itu. Kalau udah dapat cetakan baru pasti dapat buku gratis dari beliau gitu. Juga kalau main ke rumah beliau saya sering dapat kopi gratis juga. Sangat menyenangkan bagi saya seorang pembelajar belajar kepada seorang sejarawan seperti Kang Iip yang sudah malang melintang di dunia penelitian. Mungkin itu statement saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung. Dari Kang Iip mau menyampaikan sesuatu? Iya nih Pak Agung nih, rendah hati orangnya. Nuhun, ya makasih. Lanjut teh. Baik.
Nah, mungkin Tiwi juga mau menyapa untuk guru SMP Tiwi ya yang kebetulan hadir, ada Ibu Rima. Ibu Rima, terima kasih sudah bergabung setelah berapa lama ya lulus SMP tahun 2009 gitu ya, belasan tahun akhirnya bisa bersapa dengan Ibu lagi. Apa kabar Ibu? Iya, alhamdulillah Teh Tiwi. Assalamualaikum, sadayana wilujeng tepang Kang Ii. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. 2009 ya, Wi. 2009. Ini Bu Rima adalah guru sejarah. Nah, kalau dari Ibu nih melihat Pak Oto Iskandar Dinata sendiri seperti apa, Ibu? Iya, iya yang seperti tadi sudah disampaikan dengan lugas gitu ya, Kang Iip, dan itu juga ya seperti itulah beliau gitu ya, yang memang ada misteri-misteri tadi alhamdulillah terungkap itu yang tidak sempat saya ceritakan ke Tiwi dulu ya. Tidak sempat saya ceritakan ke anak-anak. Ya karena terbatas ya, kalau untuk ke anak-anak itu terbatas Kang Ip. Jadinya jadinya dengan ini saya juga terima kasih buat Teh Tiwi ya sudah mengajak saya ini yang jadi terinspirasi gitu Kang Ip, untuk sekarang udah beda lagi ya kurikulumnya. Jadi sekarang saya terinspirasi untuk tema kearifan lokal yang ada di Purmed itu salah satunya harusnya ini gitu. Bukan hanya gelar karya yang memamerkan apa ya yang segala macamnya gitu, bukan, tapi ini mungkin yang harus saya berikan gitu ke anak-anak. Kebetulan saya di SMP masih di SMP Muhammadiyah. Jadi saya terinspirasi, mudah-mudahan ini nanti disepakati ya oleh guru-guru untuk tema kearifan lokal, ya kita bedah buku aja gitu. Bedah buku seperti ini yang pengetahuan anak-anak itu tentang pahlawan, jangankan pahlawan lokal ya, pahlawan nasional aja sekarang tuh Masya Allah gitu, menurut dada aja gitu, mereka lebih kenal dengan artis-artis luar gitu daripada pahlawannya sendiri gitu di baik nasional apalagi dengan lokal gitu, seperti itu. Dengan ini luar biasa lah, Wilujeng Kang Ip, buku-bukunya luar biasa. Nuhun Bu, nuhun. Insya Allah, Wi, nanti juga saya akan membeli buku-buku ini untuk perpustakaan di sekolah. Insya Allah. Siap Ibu, terima kasih. Terima kasih, Wi. Ini Pak mungkin mau menambahkan nih Pak terkait bagaimana memperkenalkan untuk anak-anak SMP gitu Pak. Ya. Tokoh-tokoh pahlawan. Memang apakah buku saya bisa dibaca anak SMP? Makanya saya bikin edisi ketiga yang lebih mudah dipahami, bahasanya juga sudah lebih bisa dijangkau. Makanya saya bikin juga itu jadi yang tadinya gagasan-gagasan Pak Oto saya ubah menjadi wawancara imajiner gitu supaya seolah-olah si pembaca itu berhadapan dengan Pak Oto dan bertanya gitu. Tapi saya jamin jawabannya memang itu faktual ya, ada datanya gitu. Cuma pertanyaannya yang saya buat itu. Ya, luar biasa itu idenya. Iya, iya. Jadi masuk ke zaman sekarang. Ya, jadi nanti kalau misalnya mau dibikin drama pendek itu tugas sekolah Bu, anak-anak itu bisa gitu. Siap. Sosiodrama kalau dulu. Ya, betul. Nah, itu. Jadi bisa. Nah, terus gini ya ke teman-teman pegiat sejarah, mungkin saya ingin sampaikan juga bahwa menulis sejarah itu seperti dokter memberikan resep ke pasien itu. Kalau data kita kurang, itu penyakitnya nggak sembuh. Keingintahuan publik itu atau pembaca itu nggak terjawab. Tetapi kalau obatnya dosisnya terlalu tinggi, itu pasiennya bukannya sembuh, tapi malah mabok. Ya. Nah, jadi kalau semua data kita ungkap secara vulgar tanpa disaring gitu, tanpa dipilih-pilih gitu, itu juga bukan malah tambah paham si pembaca, tapi tambah pusing gitu. Nah, jadi inilah tantangan ya bagi para penggemar sejarah yang nanti akan menulis itu
yang sangat penting memang di dalam menulis satu peristiwa, atau misalnya Tiwi mau menulis sejarah gedung apa misalnya gedung tertentu ya, itu memang yang sangat penting itu data ya. Semakin banyak data yang kita miliki, itu semakin mudah kita menulis. Semakin sedikit, itu semakin sulit. Makanya kalau datanya sedikit, nanti tulisan kita tidak berdasarkan fakta. Nanti jadinya fiksi. Makanya kemudian muncullah fiksi novel sejarah. Novel sejarah itu tentunya itu karena datanya sedikit. Jadi dibikinlah novel. Tapi kalau kita bantah, masa pada masa itu ada kejadian begini-begini. Ini kan novel. Nah, ya itulah. Jadi ayal-ayalannya di situ ya. Ya kalau novel berarti ya fiksi gitu saja kan, selesai gitu. Nah, jadi banyak yang menulis di kita karena data terbatas, kemudian menulisnya dalam bentuk fiksi. Tapi ya akhirnya ya jadi fiksi. Berarti kalau fiksi itu ya karangan itu ya hayalan. Nah, itu memang tidak mudah ya. Data zaman Belanda ya. Data zaman Belanda itu tersedia ya. Jadi ada sebuah website namanya delper.nl, itu menyediakan atau sudah mendigitalisasi semua majalah, koran yang terbit sejak 1850 sampai 1950-an. Jadi satu abad ya. Satu abad Hindia Belanda di kita ini itu hampir semua itu ada di sebuah web ya. Itu bisa di googling. Nah, kemudian pada masa Jepang itu juga terbit sejumlah media. Sayang sekarang websitenya sudah tidak bisa diakses karena proyeknya habis. Tapi beberapa itu bisa dicari di NIOD, misalnya ada web namanya NIOD, niod.nl, kemudian ada di KITLV, di Leiden katalog Leiden University Library, itu bisa. Jadi kalau misalnya mau sebagai contoh, lihatlah tulisan-tulisannya Kang Atep Kurnia ya, di Bandung Bergerak, di Ayo Bandung. Itu dia sangat rajin mengungkap sejarah pada masa Hindia Belanda, karena memang datanya ada. Nah, kalau datanya ada, komplit, begitu, kita itu menulis juga lebih mudah. Sehingga menentukan bingkai di dalam tokoh atau peristiwa yang mau kita tulis, itu kita punya bahan yang cukup. Nah, kalau ada tokoh, wah ini tokoh penting, tapi nggak ada datanya, ya nggak usah ditulis gitu. Ya itu nanti sejarah yang akan bicara gitu. Sampai tahun 2008 data tentang Pak Oto katanya sedikit gitu. Nah, sejak itu saya membuktikan itu tidak benar, dan ternyata sampai sekarang pun saya masih menemukan data yang sebelumnya tidak ada. Di buku pertama, kemudian buku kedua ada penambahan, di buku ketiga ada revisi. Lalu ketika saya menemukan betul-betul sebuah data yang utuh, bagaimana ikut buku khusus gitu. Itu buku kedua saya. Nanti mudah-mudahan tentang Pak Oto, entah bagaimana bentuknya, mudah-mudahan sih bisa selesai. Ya, kita nggak usah lihat sidang MK, pusing. Di atas tuh yang bertengkar sudah pada makan-makan bersama, kita ini mau bela siapa gitu. Jadi kita mending ini aja, diskusi kayak gini, terus kita punya hanca ya, kata orang Sundanya, punya garapan, kita nulis tokoh-tokoh yang kita kagumi, dan saya menyarankan teman-teman yang di Temu Sejarah ini ya, nanti Tiwi di Temu Sejarah ini
Coba teman-teman di challenge ya, mau menulis tokoh siapa gitu. Misalnya Dewi, oh aku perempuan mau Dewi Sartika misalnya. Atau misalnya Iskandar dari Bogor tuh, tokoh Bogor tuh banyak ya. Mau milih siapa gitu. Misalnya Bupati Bogor pertama setelah Indonesia merdeka gitu. Tokoh Sukabumi, misalnya di Sukabumi itu ada tokoh namanya Didi Soekardi. Didi Soekardi itu punya anak namanya Nani. Nani punya anak namanya Airlangga Hartarto. Itu uh, tokoh penting pada Dewan anggota konstituante dari PNI dan lain-lain. Atau Tasik ini banyak. Ada Sutisna Senjaya, itu tokoh yang melahirkan koalisi tahunan dan lain-lain. Ya, jadi silakan ya nanti itu ke teman-teman di challenge, ayo kamu mau ini tokoh siapa gitu. Dan itu nanti ketika kita fokus ada satu tokoh yang kita jadikan fokus, nanti akan ketemu, wah ini kan sudah ditulis oleh yang lain. Ya, seperti saya katakan, menulis foto sudah ada 4, kita menemukan hal-hal yang belum ditulis di dalam puluhan hasil penelitian itu. Begitu, Dewi, terima kasih. Apakah masih ada atau sudah selesai? Sudah Siap mau jam Bapak, 10? terima kasih ini jadi motivasi ya supaya bisa nulis buku juga. Mudah-mudahan memang dimudahkan gitu ya. Supaya ya tadi bukan hanya mencintai tokoh tapi bagaimana kita juga bisa berkontribusi ya memperkenalkan tokoh-tokoh tersebut, memahami dan memberikan informasi kepada yang lain. Nah, ini di chat mungkin ada beberapa hal yang mau ditanggapi Bapak dari Muhammad Iskandar Muda. Iya. Oke, Kak saya Iskandar. sepakat aja, nggak ada yang perlu dibahas. Ya memang begitu. Banyak buku sejarah yang isinya nggak valid dan lebih banyaknya agitasi ya, memaksakan pendapat gitu. Jadi yang bahaya di dalam menulis sejarah itu, si penulis sudah punya kesimpulan, lalu data-data itu disusun untuk memperkuat kesimpulan itu. Itu bahaya sekali ya, karena dia seolah-olah lebih tahu dari jalannya sejarah itu, karena dia sudah menyimpulkan sebelum menyusun data-datanya sekuat mungkin. Ya, tokoh keluarga Jayadiningrat ini sangat penting untuk diangkat ya, karena salah satu generasi awal orang Indonesia yang terdidik ya. Bahkan mungkin Dr. Hussein itu orang Indonesia pertama yang jadi dokter di Leiden University. Memang luar biasa ya nih keluarga Jayadiningrat ini. Mungkin itu, Dewi. Siap, terima kasih Bapak. Ini teman-teman ada yang mau berkomentar lagi, mungkin ke Rian Ibayana. Kemarin itu di grup Temu Sejarah sempat sharing artikel tulisan Pak Iip waktu masih jadi mahasiswa UIN gitu. Kata Karian ini nemu di majalah tua. Nih Karian mau menyampaikan sesuatu nggak nih? Di mana itu? Ini Karian ini ya jualan juga di buku Pustaka Pijar Kencana di Ciwidey. Oh iya. Saya berteman di IG. Enggak, itu tulisan saya di apa? Ya, itu ada Pak Iip, nanti saya forwardin waktu kemarin kalian share katanya ini ada tulisan Pak Iip dari zaman dulu katanya. Iya. Iya, masih ada nih Karian. Halo, apakah mau menyampaikan sesuatu? Itu dari koran PR tahun 97. Kebetulan nemu ya dari arsip-arsip lama, ada tentang gadis Garut, itu buku tentang gadis Garut diulas sama Pak Iip. Iya. Ada pertanyaan lagi nih satu, Kang Iip. Ya, silakan. Bagaimana nih tanggapan tentang di Kabupaten Bandung ini kan ada 2 tempat gitu yang megah. Yang pertama Stadion Sijalak Harupat dan yang kedua kemarin yang sudah diresmikan yaitu RS Otista.
bagaimana tanggapannya dari Kang Iip lah tentang penamaan tempat tersebut. Ya, saya senang ya, Terima saya kasih. senang sekali. Tinggal kontennya. Jadi memang sangat layak ya, Pak Oto ini salah satu toko kebanggaan Kabupaten Bandung yang paling kuat ya, di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Memang sangat layak dan itu patut ya, saya sebagai orang yang meneliti Oto Iskandar-Dinata senang sekali dan tinggal ini lalu diperkuat dengan konten Pak Otonya, apakah nanti dalam bentuknya museum atau sebuah website atau apapun ya. Sehingga orang betul-betul tahu gitu apa yang menjadi pemikiran Pak Oto dan itu memang tersedia. Saya bisa membantu misalnya kalau nanti itu diwujudkan gitu. Selain foto-foto juga tulisannya, buku yang dibaca Pak Oto itu apa gitu, itu ada ya. Dan jelas ya, salah satu monumen yang pernah dibesarkan Pak Oto namanya Paguyuban Pasundan, sampai hari ini masih ada. Jadi Pak Oto memang bukan pendiri Paguyuban Pasundan, tetapi Paguyuban Pasundan menjadi established, menjadi mapan, dan punya standar gitu ya, bahwa begitulah cara mengelola organisasi. Dan kemudian ini juga kan ya, Oto dan melalui Pak bisa mewujudkan keinginannya bersama-sama walaupun tidak dalam satu wadah. Jadi ketika Paguyuban Pasundan dipimpin oleh Pak Oto, itu bukan satu-satunya organisasi orang Sunda ya. Orang Sunda itu banyak organisasinya, tetapi Paguyuban Pasundan ketika dipimpin Pak Oto itu bisa menjadi mainstreaming, sehingga orang Sunda yang lain itu mengikuti. Nah, jadi yang penting kalau kita belajar dari Pak Oto, yang penting itu bukan sebuah wadah orang Sunda di dalamnya semua, nggak mungkin. Orang Sunda itu pada dasarnya individualis. Jadi nggak mungkin dalam satu wadah, tetapi bisa bersatu dalam satu gagasan bersama. Wadahnya beda-beda, yang penting nanti sampai di Jakarta pada waktu yang sama dan tujuan tercapai. Nah, Pak Oto bisa membuktikan itu, dia sangat solid ke dalam, saya nanti kalau ada kesempatan lagi bisa kita jelaskan, misalnya Pak Oto punya kemampuan untuk memajukan Paguyuban Pasundan itu dengan 3 lapis media. 1 media ke dalam untuk internal, pengurus Paguyuban Pasundan, anggota, itu komunikasinya intensif sekali. Yang kedua, media umum berbahasa Sunda, namanya Sifat Tahunan. Itu media umum, ada investigative reporting, ada macam-macam. Tentu ada berita kalau Pasundan ada kegiatan. Nah, yang ketiga adalah media nasional yang membackup kejadian-kejadian penting di lingkungan Paguyuban Pasundan. Jadi 3 lapis media ini dari mulai internal, kemudian media corong, dan media nasional, ini membuat Paguyuban Pasundan eksis gitu. Kalau sekarang saya tanya Tiwi, tahu Paguyuban Pasundan masih ada nggak gitu? Nggak ada IG-nya, nggak ada berita online-nya. Ya itu salah satu yang sekarang catatan kita, karena Paguyuban Pasundan yang sekarang tidak begitu familiar dengan menguatnya media sosial gitu ya. Ya itu salah satu kekurangannya. Bahwa Paguyuban Pasundan semakin besar sekarang itu fakta gitu. Tapi kebesarannya sayang sekali tidak muncul di media sosial yang dengan sekian banyak platform yang tersedia. Sebagai closing, terima kasih sekali lagi atas kesempatan ini, senang sekali
bisa bertemu dengan teman-teman dari sejarah, ingin secara khusus gimana sih trik and tips menulis sejarah gitu, melakukan riset itu, baik kita nanti bikin sesi terpisah ya. Malam ini mungkin sekian dari saya. Terima kasih Dewi sekali lagi. Nanti untuk pengumuman 3 itu ditulis atau saya umumin sekarang, Dewi? Sekarang aja, Bapak. Boleh langsung Ya. disebutkan nih 3 orang terbaik. Ya, yang satu pasti yang perempuan ya, dari Kalimantan. Kemudian Selamat kasih, Pak. Yang kedua ini Skanda, ini aktif sekali, senang saya. Pesan foto berpolitik ya, seperti pertanyaannya itu penting. Ini ya. Kemudian Kang Iskandar dari Bogor sama Anil dari Tasik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.